Pak. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada malam hari ini istimewa karena malam hari ini kita berbagi dalam acara sesi coaching untuk UKM Indonesia. Nah, Oke. kita hadirkan coach kita, Pak Muhammad Utoro, SCMC Neurosemantic Trainer, yang jadi narasumber kita, yang akan siap mengcoach teman-teman pada malam hari ini. Tidak lupa, Oke. kita juga hadirkan juga teman kita yang inspiratif, Mas Faris dari Sambal Bukam. Nah, ini sudah mulai Assalamualaikum warahmatullahi. mengindonesia. Waalaikumsalam. Dan sudah mendunia ini sebentar lagi ini. Amin. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ini saya sebagai pengantar aja, saya akan memulai, saya berikan waktu kepada Pak Utoro, Coach Utoro dan Mas Faris dari Sambal Bukam untuk melakukan proses coaching secara online, bagaimana kita memberdayakan para UKM, teman-teman UKM, supaya apa? UKM bisa berdaya, bisa bangkit gitu. Oke, kita sapa dulu Mas Nazam, ini adiknya Pak Lurah Ahmadi yang di mana ini ya? Di luar Medan. Jawa, di Medan. Di Medan ya. Di Medan. Oke. Selamat malam Mas Nazam. Alhamdulillah. Oke Mas Nazam, kalau ada pertanyaan silakan bisa komentar di Facebook kita, nanti kita replay sampaikan ke Pak Utoro. Oke Pak Utoro. Ya. Ya, oke. Berapa lama nih Mas waktunya? Sebetulnya waktunya cuma 15 menit Pak Utoro. 15 menit. Oke. Sebetulnya 15 menit. Nah, nanti kita lihat lah seperti apa gairahnya nanti. Kalau bisa panjang mengalir, saya ngikut aja. Oke. Ya. Oke. Jadi silakan Pak Utoro menyapa Mas Faris. Silakan, saya kasih waktunya Pak Utoro. Oke, baik, terima kasih Mas Ilyas atas waktunya, teman-teman di Facebook dan Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Utoro. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ya Mas Faris ya. Sebelumnya kita belum pernah ketemu dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu. Dan selama 15 menit saya diinstruksikan ini oleh Mas Ilyas untuk mendemonstrasikan sebuah sesi coaching ya, 15 menit waktu kita terbatas. Semoga dengan waktu yang 15 menit ini kita bisa mengoptimalkannya untuk kemanfaatan kita bersama. Amin. Oke. Amin. Ya, Mas Faris sudah siap, Mas? Sudah. Oke. Mas Faris, selama 15 menit ke depan kita akan melakukan sesi coaching, dan coaching ini adalah tujuannya untuk memberdayakan, untuk menentukan tujuan, untuk mencapai tujuan, untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya untuk minta Mas Faris untuk menceritakan sebentar, mungkin sekarang ini sedang menggeluti dunia apa, Mas Faris? Ya. Kebetulan saat ini usaha saya yang kesekian puluh kali alhamdulillah berhenti di produk ini. Istilahnya kita produksi sambal kemasan. Kita produksi sambal kemasan, dan ada varian baru juga, paru pedas yang dikemas dalam pouch. Dan kita melakukan ini tuh mungkin hampir 1 tahun. Saya dengan istri. Jadi ini usaha kita berdua. Gitu Pak, kira-kira. Yang setahun itu yang paru pedasnya atau sambal tadi apa? Sambal kemasannya? Yang sambal bukam. Sambal kemasannya bukam. itu. Iya. Sebenarnya sambal bukam diambil. Bagaimana Pak? Sambal bukam itu singkatan dari sesuatu? Sambal bukam? Iya, sebenarnya simpel sih. Nama istri saya kebetulan Kamini. Ini saya live pakai akun Facebook istri saya. Kamini. Oke. Jadi sudah setahun. Jadi sudah setahun dan kemudian nambah varian baru, paru pedas ya? Betul, paru pedas mitos. Oke, paru pedas mitos. Oke, Mas Faris, kalau saya boleh tahu apa sih yang menjadi impian dari Mas Faris? Apa yang diinginkan dari usaha yang sekarang ini sedang dilakukan? Ya, sebenarnya
mungkin hampir sama dengan kebanyakan orang yang punya usaha sendiri. Oke. Saya ya visi misi kita itu membuat, sebenarnya gini, kita kan jualan itu untuk awalnya dulu itu kan dari per botol kita jual sendiri langsung ke konsumen, ke end user. Oke. Terus akhirnya kita dengan istri akhirnya bagaimana kalau kita membentuk reseller, jadi agar orang bisa menjual kembali gitu. Akhirnya sekarang ya, akhirnya kita tidak jual end user lagi, kita langsung ke reseller dan agen, dan sudah ada distributor sekarang. Jadi visi misi kita ya semoga bisa membuat banyak orang mendapat penghasilan dari menjual produk kita. Gitu. Dan di sesi coaching kita yang hanya 15 menit ini, apa yang diharapkan kita bicarakan, Mas? Saya ingin, kalau saya pribadi memang sedang belajar itu manajemen operasional. Manajemen operasional dan bagaimana cara SOP untuk sebuah produksi. Karena itu saya sebenarnya mewakili teman-teman yang membuat produk sendiri ya. Mereka itu rata-rata itu kesulitan berkembang karena belum tahu, termasuk saya sendiri belum tahu bagaimana membuat SOP produksi itu yang baik dan benar gitu Pak, kira-kira agar bisa dikembangkan. Jadi tujuan dari coaching ini, Mas Faris ingin mengetahui bagaimana cara membuat SOP yang baik dan benar gitu ya. Betul. Baik. Mas Faris, kalau boleh saya tahu, SOP yang baik dan benar yang terbayang sekarang ini di pikirannya Mas Faris kira-kira seperti apa, Mas? Kalau bayangan saya itu begini, saya harapkan itu ketika saya berhasil membuat SOP, ya ini saya juga sedang berlatih Pak ya. Ketika saya sudah membuat suatu sistem SOP, itu nanti diharapkan ketika kita ada tim baru di produksi, itu tim yang tidak punya skill pun bisa melaksanakan produksi dengan standar tertentu gitu Pak. Yang kita harapkan sebenarnya memudahkan tim untuk melaksanakan sebuah kegiatan produksi sebagaimana mestinya. Jadi sebuah SOP itu yang ada dalam pikirannya Mas Faris adalah sebuah SOP yang mudah gitu ya, betul ya? Yang mudah, sehingga ketika ada tim baru mereka bisa segera dengan mudah mempelajarinya gitu ya, Mas? Kurang lebih seperti itu Pak penanggapan saya. Kalau boleh saya tahu Mas, SOP yang mudah, yang ketika ada orang baru mudah mempelajarinya, yang ada di dalam pikirannya Mas Faris ini bentuknya seperti apa, Mas? Saya sudah ada bayangan, cuman belum saya laksanakan karena masih mencoba-coba. Jadi saya ingin membuat sebuah rangkaian produksi itu masing-masing bagian itu ada checklistnya mungkin ya Pak ya, checklist. Jadi ketika orang mengerjakan satu botol sambal itu ada tujuh bagian, masak, terus nanti sangrai, packaging dan lain sebagainya, itu setiap bagian itu ada checklistnya. Saya mungkin, cuman saya belum tahu ini bagaimana kan nanti gitu Pak. Ya, jadi SOP yang baik dan benar tadi, yang mudah dilaksanakan oleh tim-tim baru tadi adalah di setiap bagian yang ada 7 bagian tadi di tempat operasionalnya Mas Faris ada checklistnya. Iya, ada checklistnya. Itu bayangan saya Pak, bayangan saya. Iya. Dan checklist itu bentuknya seperti apa Mas, kalau saya boleh tahu, yang ada di dalam bayangannya Mas Faris? Jadi kira-kira begini, ketika saya cerita produksi aja sebentar ya, biar. Jadi ketika bahan baku kita datangkan, itu nanti kan prosesnya ada cabai, terus digiling. Setelah masuk penggilingan, nanti masuk penggorengan. Setelah masuk penggorengan, nanti dicampurkan bahan yang lain. Nah, saya sebetulnya ingin membuat checklist itu bagaimana masing-masing bagian itu ada checklistnya dan ada ini membutuhkan waktu berapa menit selama pengerjaan. Terus nanti mungkin saya pengen selama seminggu atau 2 minggu itu nanti bisa untuk analisa kita bagaimana untuk mempercepat sebuah sistem produksi gitu Pak, mungkin kira-kira. Jadi checklist itu kira-kira
nanti di bagian penerimaan ada penggilingan cabai, kemudian penggorengan, penambahan bahan yang lain gitu ya. Mungkin pengemasan gitu ya Mas. Sampai Itu pengemasan masing-masing sampai pengemasan. Kita tahu berapa lama waktunya gitu ya. Iya, Berapa lama waktunya? Salah satunya. Waktu yang dibutuhkan, Oke. Oke. Selain waktu apa lagi Mas? Selain waktu, sementara ini mungkin saya lagi konsen ke percepatan sih sebenarnya. Oh, oke. Berarti sekarang oke. Berarti konsennya di percepatan produksi ya. Iya, betul Pak. Iya, oke. Dan tadi saya mendengar nanti setelah 1 minggu akan dievaluasi seberapa cepat atau seberapa lambat gitu ya. Iya, kira-kira begitu Pak. Oke. Apakah saya boleh menyimpulkan bahwa SOP yang baik dan benar itu adalah kumpulan dari checklist dari penerimaan sampai pengemasan yang berisi proses berapa lama masing-masing prosesnya gitu Mas? Ya, kurang lebih begitu. Oke. Bayangan saya seperti itu. Bayangan seperti itu. Oke. Terus Terus apa yang sekarang Mas Faris simpulkan? Kesimpulan saya belum melakukan itu semua sih. Cuman saya merasa kesulitan tuh begini. Jadi karyawan itu masih di bagian produksi masih habis ini saya harus ngapain nih? Ini sudah selesai. Jadi kita harus memberikan instruksi setiap kali ada perubahan atau ke bagian selanjutnya itu masih by instruksi. Oke. Dan kalau SOP itu ada, maka instruksi itu menjadi berkurang atau bahkan bisa nggak ada ya Mas? Betul Pak. Saya harapkan ketika SOP itu jadi, saya bisa mendelegasikan orang lain untuk pegang SOP itu. Jadi saya bisa mengalihkan ke bagian lain yang harusnya bisa saya kembangkan gitu Pak, kira-kira. Oke. Dan itu merupakan hal yang penting bagi Mas Faris ya? Iya, betul Pak. Oke. Saat ini hal terpenting itu. Hal terpenting ya. Terpenting itu artinya prioritas gitu ya. Prioritas itu kecepatan produksi karena kita memang sering dikomplain oleh agen ada keterlambatan. Karena memang kapasitas kita akhirnya harus meningkatkan kecepatan dan kuantiti untuk bisa melayani permintaan dari teman-teman reseller, agen dan distributor gitu. Oke. Artinya ini memang sesuatu yang sangat penting Mas ya bagi Mas Faris ya. Iya, salah satunya di situ saat ini. Iya. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dari para reseller, para customer kita gitu ya. Betul. Oke. Dan ini kalau skala 0 sampai 10 gitu Mas, pentingnya seberapa sih Mas? Saya ingin tahu memiliki kalau skala 0 SOP. Sampai 10 ini bagi saya mungkin di angka 8 Pak ya. Oke. Di angka 8. Iya. Kenapa nggak 10 Mas? Karena yang 2 mungkin saya sisakan untuk gitu Pak. Oke. Untuk hal yang lain ya. Iya, gitu. Oke, tapi meskipun 8 itu artinya angka yang besar kan? Artinya ini sesuatu yang sangat penting gitu ya bagi Mas Faris dan bisnisnya Mas Faris ke depan gitu ya. Iya, betul Pak Utoro. Oke. Artinya kalau ini sesuatu yang sangat penting, artinya kita akan melakukan segala daya upaya untuk mewujudkannya. Apakah betul? Iya, betul sekali Pak Utoro. Oke. Dan Mas Faris akan sangat bersemangat untuk mewujudkannya. Insya Allah sangat antusias dan bersemangat. Oke. Dan kalau saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Faris, sebenarnya ini tinggal menuliskannya, gitu ya Mas? Ya, cuman saya masih karena sebagian ini kan saya memang belum mendelegasikan semuanya. Jadi masih saya pegang semuanya. Memang skala prioritas saya harus benar-benar saya fokuskan gitu. Jadi saya masih marketing masih saya pegang, terus accounting juga masih saya pegang sendiri. Oke. Tapi paling tidak SOP operasional tadi sebenarnya kalau saya boleh menduga nih Masnya, semuanya sudah ada di kepalanya Mas Faris ya? Iya Pak, iya sudah ada sebagian. Dan itu tinggal menuliskannya. Iya Pak. Dan karena ini sesuatu yang sangat penting ya, saya kalau boleh tanya, kapan kira-kira Mas Faris akan mulai menuliskannya?
Kalau Nah, ini karena untung Pak Utoro tanya ini. Kalau nggak tanya, mungkin saya nggak nggak ada nggak ada nggak ada pasti iya, tanggalnya. oke, Harapan oke. saya sih mungkin semoga bulan bulan Juni ini bisa jadi SOP-nya. Amin, Jadi amin, amin. untuk selanjutnya bisa saya coba aplikasikan ke bagian produksi. Oke, oke. Akan coba aplikasikan dan dievaluasi setiap minggu SOP-nya apakah seperti yang diharapkan atau belum gitu ya Mas ya. Iya Pak Utoro. Oke, oke. Apa yang dirasakan Mas Faris sekarang Mas? Alhamdulillah kita sangat happy dengan segala permasalahan, Oke, dengan oke, segala tantangan ini. oke, oke, oke. Baik, kemudian katakanlah seminggu yang akan datang kita ketemu lagi mungkin entah di Facebooknya Mas Elias atau apa di kesempatan yang lain gitu ya. Kira-kira seminggu yang akan datang apa yang mungkin bisa saya dengar dari perkembangan tentang pembuatan SOP itu Mas Faris, Mas Faris. Ya, eh, sebenarnya ini sebelum ini sebenarnya ada dua permasalahan ya di pencatatan Oke. keuangan di accounting. Oh, oke, Terus oke. ini accounting ini sudah sekitar 70% terselesaikan. Saya sudah Alhamdulillah. dari software satu ke software lainnya tuh terus mencoba yang paling Oke. bisa mencatat semua keluar masuk uang di usaha kami. Akhirnya saya ketemu Oke. satu software. Ini sedang Oke. kita rapikan untuk keuangan. Mungkin ketika sudah mencapai 100% saya langsung pindah ke SOP. Oke, alhamdulillah. Jadi sebentar lagi akan segera mengerjakan SOP itu ya Mas kira-kira. Iya Pak, doakan saja Pak. Oke, amin, amin, Amin. amin. Oke, baik Mas Faris karena waktu kita terbatas, tadi di awal kita di akhir sesi coaching ini Mas Faris ingin mengetahui SOP yang baik dan benar. Apakah sesi kita selama 15 menit ini memenuhi harapannya Mas Faris tadi? Uh, segala sesuatu harapan harus saya pegang baik-baik Pak. Pasti ada sesuatu di situ Oke. Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang Mas Faris sudah mulai terbayang bagaimana di mana dan kapan untuk mengerjakan SOP itu ya setelah akunting dan tadi yang berbagai software yang sudah beres tadi selesai akan segera fokus di SOP dan Ya. karena segala sesuatunya sudah ada di kepala, insya Allah tinggal menuliskannya dan menuliskannya pun juga mungkin tidak perlu terlalu sempurna karena nanti setiap minggu juga akan dievaluasi dan ini akan benar-benar dijalankan karena ini sesuatu yang penting skalanya 8. Apakah kesimpulan saya ini benar, Mas? Betul, Pak. Sangat tepat. Oke, oke. Alhamdulillah. Baik, Mas. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sesi coaching ini, saya ingin tanya bagian mana, Mas, dari pembicaraan kita dari awal hingga akhir tadi yang paling Mas Faris sukai? Saya suka semua, Pak. Karena Bapak itu suka semua. Iya, saya kalau ngomong apa adanya. Jadi saya Iya, ya. Karena saya nggak bisa melihat apa yang saya butuhkan ketika ada Bapak terus tanya mengarahkan ke skala prioritas tuh saya sangat terbantu terus terang. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Faris. Sesi coaching kita selesai karena kita dibatasi oleh Mas Ilyas dan semoga bermanfaat, semoga sukses, amin, amin. Semoga segala sesuatu berjalan lancar, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama-sama juga. Terima kasih Mas. Pak, ya, ya. Sudah. Ya, makasih. Selesai Mas Ilyas sesuai dengan order. Oke. Di sesi kita permulaan kita Pak Toro dan Mas Faris, terima kasih sudah hadir Mas Faris. Mas Faris, mohon izin untuk Mas Faris saya close juga. Saya tak lanjutkan sesi dengan Pak Utoro. Sukses. Terima kasih Mas Faris. Utoro. Ya, Mas Ilyas. Sukses selalu Mas Faris. Salam buat keluarga semua. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sesi kita untuk UKM coaching online-nya dengan Mas Faris. Beliau itu sambal bukam, itu pengusaha yang luar biasa, semangatnya luar biasa Pak Utoro. Oke, Coach Utoro. Itu kalau dari sesi yang kita lakukan tadi selama 15 menit, itu apa yang dilakukan itu Coach? Bedak,
beda teknik atau seperti apa itu Pak Utoro? Ya, mungkin kita ini ya, Mas saya ada sebuah teknik coaching yang namanya SCORE. SCORE itu tulisannya SCORE ya, SCORE. SCORE itu singkatan dari S-nya itu symptom, C-nya itu adalah cause, kemudian O-nya itu adalah outcome, R-nya itu resources, kemudian E-nya itu effect atau efek ya, atau dampak gitu. Nah, tadi kita di awal dari sesi coaching saya bertanya kepada Mas Faris, apa bisnis yang sedang dijalankan saat ini, kemudian tujuannya apa, tujuan besarnya, kemudian saya menanyakan tentang apa yang ingin kita bicarakan di sesi coaching ini, dan kemudian beliau menjawab bahwa saya sekarang sedang membutuhkan sebuah SOP operasional, gitu, SOP operasional. Jadi itu adalah simptomnya. Mengapa sih SOP operasional itu dibutuhkan? Di C-nya kausnya ya. Karena selama ini saya tidak bisa memanage waktu produksi. Kita sering mendapatkan komplain dari mohon maaf, dari customer, dari reseller, dan kami ingin mengoptimalkan waktunya. Jadi itu kausnya. Kemudian outcome-nya apa? Outcome-nya ya kita ingin memberikan yang terbaik untuk customer. Kami ingin meningkatkan produksi semaksimal yang bisa kami berikan, dan kami ingin berbagi manfaat dengan teman-teman yang lain, yaitu reseller yang sebelumnya beliau jualan sendiri, kemudian sekarang berbagi dengan teman-teman reseller gitu. Terus kemudian berikutnya adalah SCOR, resources. Resources apa yang resources apa yang atau sumber daya apa yang Mas Faris miliki. Jadi beliau punya semua proses dari 7 proses itu beliau sudah ada di kepala. Kemudian beliau juga punya resources motivasi. Jadi motivasinya 8 dari skala 10. Kemudian beliau juga punya resources interest. Interestnya adalah dia ingin mendelegasikan istilahnya apa yang selama ini dilakukan. Jadi beliau sekarang sedang fokus di accounting dan software yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian setelah itu selesai, beliau akan menyelesaikan SOP operasional, dan harapannya nanti beliau bisa mendelegasikan kepada orang lain. Jadi itu adalah resources-nya. Kemudian efeknya adalah ketika beliau selesai dengan SOP operasional itu ada 2 yang tadi saya dengar. Pertama adalah saya bisa mendelegasikan kepada orang lain, sehingga saya mungkin bisa melakukan hal yang lebih penting. Kemudian yang kedua, saya bisa mengelola waktu produksi atau mengoptimalkan waktu produksi. Yang tadinya mungkin berapa menit menjadi berapa menit, produksinya yang tadinya berapa, produktivitasnya berapa persen, menjadi berapa persen. Jadi SCORE-nya tadi polanya pakai pola coaching SCORE. Itu Mas Yos. Siap, ya. SCORE model. Ya, SCORE model. SCORE model. Terus mungkin kan ada beberapa teknik-teknik yang lain, Coach Utoro, misalkan sangat biasanya kalau teman-teman coaching ngobrol tuh ngomongnya grow gitu, goal dan sebagainya, Coach Utoro ya. Nah, kalau sebelum masuk ke grow, kita kembali ke SCORE model dari Coach Utoro. Penggunaan penggalian masalah SCORE model kepada seorang klien itu apakah harus urut dari S, boleh dibalik, atau yang penting memenuhi kaidah SCORE-nya? Gimana Coach Utoro? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi coaching itu ada ada 2 kaidah penting ya pada saat kita melakukannya, yaitu flowing dan dancing. Jadi flowing and dancing. Jadi kita mengalir, mengikuti apa yang dipikirkan oleh klien. Karena pakemnya ini, rumusnya kan the map is not the territory kan. The map is not the territory. Ini rumus nomor 1 di NLP kan. The map is not the territory. Makanya coach hanya memfasilitasi the map-nya klien dalam membahas teritori yang sedang dibicarakan. Jadi kita flowing. Nah, ketika flowing itu kita juga dancing. Dancingnya adalah untuk membantu
klien mendapatkan gambaran yang holistik tentang apa yang dibicarakan. Jadi tadi misalnya ketika saya menanyakan tentang SOP atau membicarakan tentang SOP, saya mewarnainya dengan value. Jadi oke, SOP ini adalah sesuatu yang akan dilakukan dan ini merupakan suatu yang penting ya Mas, karena nilainya 8 dan ini merupakan suatu yang menjadi prioritasnya Mas Faris gitu. Jadi saya menghubungkannya. Jadi saya dancing dari SOP ke value, dari SOP ke mengapa itu penting, dari SOP ke interest, kenapa apa yang akan terjadi kalau SOP itu ada, dia akan bisa mendelegasikan, dia akan mendapatkan time management yang lebih bagus, produktivitas yang bagus. Nah ini namanya dancing, jadi flowing and dancing. Oke, jadi dari fluent and dancing. Flowing ya, mengalir dan menari, mengalir dan menari. Mengalir dan menari, siap. Ya. Nah, oke, Coach Sutoro, sebelum kita lanjutkan, ini kita mengundang teman-teman yang sedang menyaksikan acara kita untuk live. Ya. Karena sebetulnya hari ini ada 2 UKM, Pak Utoro. Yang satunya lagi dari Batang. Itu tadi saya kontak, ternyata kontaknya itu belum terbaca. Jadi ya sementara pada hari ini baru 1 dulu, Pak Utoro. Ya, iya nggak apa-apa. Nanti insya Allah berikutnya makin banyak. Ya, untuk teman-teman yang lain yang masih menyaksikan nanti boleh gabung di kolom komentar ini. Untuk di live coaching ini, teman-teman mau coaching apapun boleh, nanti akan dibantu oleh Coach Sutoro. Siap, insya Allah. Oke. Nah, kita sudah melakukan woro-woro ke teman-teman. Nanti Sabtu yang akan datang kita akan undang lagi teman-teman yang lain. Apa nanti Mas Faris kita undang lagi atau dari teman-teman yang lain, Coach Sutoro? Iya, monggo, iya, siap. Siap. Oke, kita lanjutkan tentang tema coaching kita malam ini, Coach Sutoro. Iya. Kita melakukan coaching begitu cepat, itu 15 menit, Coach. Nah, 15 menit itu apakah memenuhi untuk standar sebuah coaching? Ataukah memang ada waktu khusus yang harus ada timing tertentu, minimal berapa jam, seperti apa, gimana, Coach Sutoro? Ya, terima kasih Mas, itu fleksibel. Jadi misalnya begini, coach kadang-kadang perlu mengoptimalkan waktu. Karena kalau misalnya kita mengcoach seorang direktur atau eksekutif gitu ya, mereka kadang-kadang tidak punya banyak waktu yang cukup untuk coaching gitu. Jadi 15 menit, bahkan mungkin bagi seorang yang sangat sibuk, seorang eksekutif yang sangat sibuk, coaching 15 menit itu sudah terlalu lama gitu. Jadi mereka butuh waktu hanya 5 menit atau 7 menit atau 10 menit gitu. Dan kita perlu benar-benar pandai-pandai untuk melihat apa ini yang sedang terjadi, kemudian apa yang ingin dicapai dan bagaimana menemukan atau kalau di istilah coaching namanya the heart of things. The heart of things itu adalah jantungnya permasalahan. Jantungnya permasalahan apa ini? Kalau kita sudah tahu jantungnya permasalahan, mungkin coaching itu bisa selesai dalam waktu 5 menit atau 10 menit, 7 menit. Bahkan disertifikasi dulu tahun 2011 saya waktu sertifikasi coaching itu kita latihannya adalah memfasilitasi goal dan menentukan cara-cara untuk mencapainya, menemukan resources-nya dan menemukan motivasinya dalam waktu 7 menit. 7 menit perlu ketemu itu. Nah itu memang ini adalah salah satu skill ya. Skill coaching itu tidak hanya tepat tapi juga cepat gitu. Cepat. Oke. Ya. Tapi bagi beberapa orang yang mungkin menikmati proses coaching, dia punya kelebihan waktu dan sebagainya, kita juga menyesuaikan. Artinya kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi klien. Wah, oke, siap, Coach. Itu luar biasa sekali. Jadi ketika melihat proses coaching tadi, saya mengamati bagaimana Coach Sutoro melakukan coaching terhadap Mas Faris Sambal Bukam tadi. Saya menemukan sesuatu. Oh iya, ternyata saya juga perlu melakukan hal itu gitu loh, Coach. Oke, iya. Mendelegasikan tugas, terus menata prioritas itu juga. Oh iya, saya juga mendapatkan.
Nah, berharap mudah-mudahan teman-teman yang menyimak ini juga mendapatkan manfaat yang sama dalam sesi live kita ini, Coach Utoro. Ya, amin. Ya, amin. Ya. Ketika Coach Utoro mengatakan temukan dalam 7 menit. Nah, kemudian saya kok malah teringat dengan ini satu buku yang sangat populer. Buku itu mengatakan 1 minute manager itu, Coach. Ya. 1 minute manager ya. Jadi bagaimana seseorang itu efektif dalam waktu 1 menit menyelesaikan poin-poin apa yang action yang harus dilakukan gitu, Coach ya. Jadi kembali kepada dancing dan apa tadi, Coach, menikmati influencing tadi, flow-nya tadi, flow-nya itu dari flowing-nya kemudian menikmatinya itu antara seorang coach dan seorang coaching-nya itu nanti akan menemukan satu, Coach ya, satu benang merah, aha gitu, Coach. Itu yang lebih yang kita fokuskan menemukan ahanya itu dari coaching-nya, kemudian dari coach itu apakah juga belajar dalam satu proses coaching itu, Coach? Ya, kalau kita belajar coaching advance ya, Mas, itu kita juga belajar di situ. Jadi ketika seseorang mengatakan sebuah kalimat, gitu ya, katakanlah kalimat itu ada 5 kata misalnya. Kalimat itu ada 5 kata. Dari 5 kata itu biasanya ada salah satu yang ditekankan. Misalnya apa? Saya ingin pergi ke Semarang gitu ya. Saya ingin pergi ke Semarang. Oke. Misal gini. Misalnya ya. Saya ingin tembus penjualan. Ingin tembus penjualan 1.000 botol per bulan. Oke. Nah, sekarang coba Mas Ilyas coba bayangkan apa yang bisa divisualisasikan dari itu. Ya. Ya, bisa divisualisasikan. Kemudian sudah divisualisasikan ya. Kemudian setelah divisualisasikan, Mas Ilyas coba mengapa Mas Ilyas pikirkan dalam pikiran Mas Ilyas, mengapa itu harus dilakukan? Oke ya. Sudah punya jawabannya, sudah bisa mengapa itu perlu saya lakukan. Kemudian yang keduanya adalah mengapa itu penting. Mengapa itu penting dilakukan? Sudah kebayang jawabannya di dalam pikiran? Oke, sudah, Coach. Oke, dan yang terakhir adalah dari semua itu, dari keinginan tadi itu, sebenarnya maksud dan tujuannya apa? Tujuan besarnya, maksud besarnya apa? Oke. Maksud maksud besarnya di dalam pikiran aja, di dalam pikirannya Mas Ilyas. Oke. Sudah semua ya, jawabannya sudah ada ya. Resourcesnya sudah ada semua ya. Oke, nah sekarang diulangi dengan pelan-pelan, Mas. Diulangi dengan pelan-pelan kalimat tadi. Saya ingin tembus penjualan 1.000 botol per bulan. Oke. Ulangi lagi sekali lagi. Saya ingin tembus penjualan 1.000 botol per bulan. Oke. Nah, dari apa yang tadi dikatakan oleh Mas Ilyas itu ada satu kata atau 2 kata yang yang diberi penekanan. Yang diberi penekanan itu adalah, kalau yang saya dengar tadi adalah per bulan. Oke. Ya. Nah, per bulan itu kemungkinan besar, tidak bisa ya bisa enggak sih, tapi kemungkinan besar adalah merupakan the heart of things-nya, atau the heart of things itu apa ya, jantung permasalahannya gitu, atau intinya, intinya inti. Intinya inti. Iya. Jadi biasanya kalau coachingnya cepat, maka kita akan langsung menyasar ke per bulan itu, ke per bulan. Jadi the heart of thing-nya, masalahnya di sini adalah masalah waktu atau durasi waktu atau produktivitas per bulan. Jadi ukurannya adalah per bulan. Jadi nanti terus kita bulan, misalkan sekarang bulan 6 ini, Coach, bulan Juni kan. Kita gali nanti bulan 7 mau seperti apa, bulan 8 seperti apa gitu, Coach.
Bisa seperti itu atau per bulan. Tadi kan penekannya adalah per bulan gitu ya. Ya, per bulan. Pertanyaan berikutnya adalah per bulan itu resources apa yang dimiliki? Resources apa yang Anda miliki dan Anda pikirkan bisa bisa diutilisasi gitu. Oke. Resources apa yang akan Anda gerakkan gitu. Gitu kan? Apa aja resources 1, 2, 3, 4 per bulan. Kemudian dari resources itu apa dampak yang akan dihasilkan kalau dia digerakkan. Misalnya kita punya 5 mesin misalnya ini ya. 5 mesin, kemudian limanya mesin itu di-on-kan semua gitu misalnya, dijalankan gitu, hasilnya berapa kira-kira ini? Hasilnya berapa? Oke. Nah, terus kemudian setelah itu, oh ternyata hasilnya 500, padahal kita targetnya 1000 gitu ya. Oke, mesin apa lagi yang perlu kita cari ini untuk bisa mencapai 1000? Apakah Anda punya mesinnya? Apakah Anda belum punya? Kalau belum punya, mesin apa yang perlu ditambahkan? Dari mana kita mencarinya? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana meng-on-kannya? Seperti itu Mas kira-kira gambarannya. Wah, luar biasa itu, Coach. Jadi bisa jadi dari klien yang mungkin pola berpikirnya masih manual 1000 bulan menjadi terpikir, oh butuh mesin ternyata gitu Coach ya. Iya, seperti itu. Jadi ya, coach akan berlatih tentang intonasi, tentang penekanan, tentang berat ringannya sebuah kata diucapkan, dan itu berhubungan dengan apa yang menjadi fokus atau prioritas yang dipikirkan gitu. Kira-kira ini cara singkatnya gitu ya. Jadi kalau dulu waktu kita belajar matematika itu kan ada cara panjang, cara pendek gitu kan. Nah kalau kita terpaksa waktunya harus pendek, maka kita menggunakan cara pendek. Tapi kalau waktunya cukup panjang, kita menggunakan cara panjang. Gitu Mas kira-kira. Oke, Coach Toro. Luar biasa, Coach. Oke, Coach Toro. Yes. Kita sudah melewati setengah jam, Coach Toro. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Ilyas atas waktunya dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Teriring doa kepada teman-teman semua, baik yang melihat di Facebook Live maupun nanti di rekaman di Facebook. Semoga ini bermanfaat. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di komen di YouTube. Siap. Oke. Terima kasih Coach Toro. Terima kasih Mas Ilyas. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Siap. Terima kasih. Kita akhiri. Baik. Ya. Teman-teman, coaching live kita pada malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di talk show kita Sabtu yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.